Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Warahmatullahi Sobat wabarakatuh. Kebangsaan, selamat datang di podcast Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana kita bisa menjaga persatuan, melawan ancaman dan tentu saja bangga menjadi NKRI. Perkenalkan, nama saya Deolivia Anggreni, saya berasal dari Aceh, saat ini penempatan saya di Banda Aceh. Kita ada 4 narasumber di sini. Dimulai dari perkenalan dulu, Mas Alfar, silahkan memperkenalkan dirinya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Alfarabi. Saya berasal dari Papua Aceh Selatan, lulus teknik sipil Syekh Kuala. Sekarang bertugas sebagai CPNS Teknisi Sarana Prasarana di Pengadilan Negeri Tapak Tua. Oke, baik. Selanjutnya, Mas Abdul Razak, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Dea dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak Muzaki Abror. Sekarang saya ditempatkan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Balikpapan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Abdul Razak. Selanjutnya, Mas Hari Ramadhani. Terima kasih kepada Mbak Dea dan rekan-rekan semuanya telah memberikan waktu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hari Ramadhani, asal Padang, formasi CPNS Analis Perkara Peradilan, dan ditempatkan di MS Sukamakmur. Baik, terima kasih Mas Hari. Selanjutnya, Mas Fauzan, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Dea. Perkenalkan, nama saya Faujan Yusra Siregar. Saya mendapatkan penempatan di PN Simpang 3 Rendelong. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih semua narasumber telah memperkenalkan diri. Sekarang kita lanjut ke podcast kita dari dasar dulu. Mau tanya kepada Mas Alfar nih, wawasan kebangsaan itu seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan, Mas Alfar? Oke, saya bantu jawab ya Mbak ya. Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita terhadap bangsa dan negara dalam dasar Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya itu untuk menjaga persatuan, memastikan pembangunan, menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. Yaitu Mbak. Terima kasih Mas Alfar penjelasannya. Lanjut, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Mas Abdul Razak? Ya, baik Mbak Dea. Tadi kita bahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara ya. Tadi kalau Mas Alfar mungkin sudah menyampaikan tentang wawasan kebangsaan, nah mungkin saya coba menambahkan tentang yang bela negara, berarti Mbak ya. Nah, mungkin Baik. kalau di sini bela negara sendiri itu, kalau menurut saya pribadi, itu bisa kita artikan sebagai tekad atau tindakan kita untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Nah, jadi di situ dari mempertahankan kedaulatan NKRI itu sendiri, kita ada bisa dapat 5 nilai dasarnya. Nah, jadi yang pertama itu cinta tanah air. Nah, kemudian yang kedua itu sadar akan kita tuh berbangsa, bernegara. Dan yang ketiga itu setia pada Pancasila. Kemudian yang keempat itu bisa kita eh, gambarkan juga seperti rela berkorban. Kemudian selanjutnya juga kita tuh punya kemampuan awal bela negara. Mungkin seperti dasar lah kita kemampuan kita untuk membela negara. Ya mungkin seperti itu Mbak Dea. Oke, baik. Terima Mas Abdul Razak, terima kasih penjelasannya. Dari Mas Hari, mungkin ada yang mau ingin ditambahkan? Menambahkan materi ini, menurut saya salah satu untuk wawasan kebangsaan dan bela negara ini adanya tidak harus bentuknya, nggak harus senjata, nggak harus perang. Bisa juga salah satunya adalah bisa dengan taat hukum. Kalau warga negara ini taat hukum, maka negara ini akan nyaman, tenang, dan damai. Yang kedua, bisa juga menjalankan profesi dengan integritas. Kalau seorang profesi itu, terutama seorang PNS atau CPNS,
menjalankan profesinya dengan integritas, itu sama juga dengan membela negara. Yang ketiga, bisa juga ikut menjaga lingkungan. Kalau lingkungan kita bersih, aman, kita pun merasa warga negara ini, seluruh masyarakat akan merasakan ketenangan, nyaman. Yang keempat, bisa sampai menangkal hoax. Karena hoax ini berita-berita yang menyesatkan bagi kita dan bagi masyarakat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Dea. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ancamannya tidak harus mengangkat senjata atau berupa militer, bisa juga dari non-militer ya. Baik, selanjutnya Mas Fauzan, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Baik Mbak, benar dari kata-kata dari Mas Aufar, Mas Abdul Rozak, dan Mas Hari. Kalau dalam membela negara itu, yang pertama kita harus cinta tanah air, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan punya kemampuan membela negara, nggak hanya harus angkat senjata. Jadi intinya, semua warga negara, apapun perannya, apapun profesinya, wajib itu Mbak untuk bela negara dan paham atas wawasan kebangsaan. Baik Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Bagus-bagus semua. Kita lanjut ke segmen 2, yaitu korupsi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detailnya. Baik, makasih Mbak Dea. Memang benar, ada ancaman itu memang nggak selalu ancaman dari luar. Ada juga ancaman itu dari dalam. Salah satunya, contohnya korupsi, apa yang Mbak bilang Dea tadi kan. Korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Jadi korupsi ini hanya untuk menguntungkan golongan pribadi dan bukan untuk kepentingan umum. Dampaknya bisa banyak, bisa melemahkan ekonomi karena memicu ketidakadilan, ada yang kaya, ada yang miskin, dan menggeroti kepercayaan rakyat. Rakyat nggak percaya lagi sama aparatur karena budaya korupsi tadi kan, kepada pemimpin, kepada pejabat, bahkan kepada investor. Kalau investor nggak percaya, kalau hukum itu nggak bagus, kalau korupsi di negara itu tinggi, otomatis para investor, para masyarakat nggak percaya terhadap negara ini. Walaupun orang tidak mau menanam modal ke negara ini. Kalau hukumnya dan korupsinya kalau hukumnya jelek sama korupsinya tinggi. Baik, itu Mbak Dea. Terima kasih Mas Hari. Mungkin Mas Fauzan ada yang ingin tambahkan? Kalau saya mau ngasih contoh sih Mbak, dari beberapa kasus besar yang ada. Yang dari sekarang ini sampai ada tuh liga korupsi di Indonesia. Yang pertama ada korupsi Pertamina yang ratusan triliun, lalu ada korupsi PT Timah, kasus EKTP, BLBI, sampai membuat kerugian triliunan untuk bangsa Indonesia sendiri, negara kita. Dan parahnya korupsi ini juga bisa menjadi pintu masuk Mbak untuk prosiwar, terorisme, bahkan spionase. Mungkin itu dari saya Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Fauzan. Untuk Mas Haufar, dari penjelasan Mas Fauzan dan Mas Hari tentang korupsi, bagaimana sih pencegahan untuk korupsi itu sendiri? Mbak Dea, tadi saya bantu jawab ya, untuk pencegahan korupsi ini pun dasarnya itu balik ke kita ya, pribadi masing-masing. Tapi juga ada beberapa tahap atau langkah pemerintah juga, seperti memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini, memberikan ataupun memaparkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik, memberikan ataupun melaksanakan pengawasan publik yang tak ya. Nah, selanjutnya itu ada penguatan hukum baik dari birokrasi pekerjanya ya gitu ya. Yang selanjutnya itu eh, dan juga ada juga pemberdayaan masyarakat. Seperti itu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Mas Afar. Mas Abdul Razak, mungkin bisa ditambahkan lagi? Ada yang ingin ditambahkan? Oh ya, baik Mbak. Ya, mungkin kalau penjelasan tentang korupsi tadi juga sudah dipaparkan ya, dari Mas Hari, kemudian Mas Fauzan juga ada ngasih contoh tentang liga korupsi yang ada di negara kita. Kemudian tadi Mas Alfar juga sudah ya kasih langkah-langkah pencegahannya lah, ya kan. Ya mungkin kalau dari saya ya
saya mungkin ngasih ya saran aja lah. Ya intinya pokoknya kita semua wajib lah ikut andil untuk mengawasi tindak laku korupsi ini. Karena ya kita tahu lah eh, seperti tindak korupsi ini kan bisa juga berawalnya tuh dari hal-hal yang kecil, yang mungkin sampai hal yang besar. Nah mungkin dari kita ya kita bisa lakukan hal seperti kita tuh bantu pengawasan lah di ya contoh kecil aja mungkin karena kita sekarang sebagai CPNS di satker kita masing-masing ya mungkin di situ kita bisa ya sebagai pengawas lah walaupun mungkin kita masih sebagai CPNS ya mungkin kita bisa lah membantu untuk melakukan pengawasan kepada hal tersebut sehingga tidak ya supaya bisa inilah membantu untuk mengurangi korupsi tersebut. Seperti itu mungkin Mbak kalau dari saya. Baik, bagus sekali ya penjelasan dari keempat narasumber ini tentang korupsi dan pencegahannya. Eh, Kata-kata terakhirnya untuk menutup podcast ini dari Mas Alfar. Baik, Mbak Dea, terima kasih waktunya. Baik, kita sudah di sesi akhir. Saya akan juga membantu memberikan sedikit apa ya untuk kita ini sebagai bangsa yang berbangsa itu ba- baik ya ataupun wajib bangga terhadap bangsa kita dan bernegara yang artinya kita mau menjaga persatuan dan ikut membangun apapun tantangannya yang ada di daerah kita, negara kita, NKRI. Oke, Mas. Baik, Terima Mas. kasih Mas Alfar. Untuk Mas Abdul Razak, Yang ada ya berarti karena kita sudah mau selesai ini ya. Ya kalau sampai dari saya sih kita semua ini itu merupakan bagian dari solusi. Nah, jadi intinya kalau kita semua tuh mau berkontribusi untuk menyelesaikan semua masalah ini, ya insya Allah lah masalah tersebut semua bakal terselesaikan dengan baik. Ya mungkin seperti itu aja sih kalau dari saya, Mbak. Terima baik, kasih. terima kasih Mas Abdul Razak. Dari Mas Hari, Ya, Mbak. Sebagai penutup kata-kata dari saya, yang pertama mulailah dari hal yang kecil, jujur. Karena orang yang jujur itu sangat sulit. Mungkin di Indonesia bisa jadi di dunia ini kan. Karena orang yang baik, orang yang cerdas banyak, tapi yang orang yang jujur itu sedikit. Yang kedua itu orang yang taat aturan, konsisten. Karena yang konsisten itu yang sulit. Yang ketiga adalah berbijaklah bermedia sosial. Karena media sosial ini sebagai pedang bermata dua. Bisa jadi itu membuat kita progres kita lebih baik. Bisa jadi itu menghancurkan kita. Baik itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. baik, terima kasih Mas Hari. Yang terakhir Mas Fauzan, mungkin ada yang ingin disampaikan? Oke Mbak, seperti yang kata dari Mas Abdul Razak ya, kita semua adalah bagian dari solusi. Oleh karena itu, Indonesia kuat karena warga negaranya yang kuat. Oke Mbak, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Terima kasih kepada empat narasumber yang sangat luar biasa ini untuk yang telah memberikan penjelasan kita beserta pencegahan dan apa-apa saja yang akan dilakukan. Berakhirnya segmen kita hari ini, berakhir pula pertemuan kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa dan mari terus berbangsa, bangga berbangsa dan bernegara. Terima kasih kepada narasumber Mas Fauzan, Mas Alfar, Mas Hari, Mas Abdul Razak. Terima Sama-sama kasih Mbak Mbak Dea. Dea. Terima kasih Terima juga Mbak Dea. kasih.